مولاي صل وسلم دائما أبدا. Baik, bismillah. Selanjutnya. Satu, bersikap pada anak di bawah 5 tahun yang ikut-ikutan berkata jorok temannya. Gimana caranya? Caranya begini. Disterilisasi. Difilter. Cara filternya gimana? Dialog. Diobrolin. Ngobrol. Nah, tadi ngomong apa? Ngomong gini. Nah, tahu nggak yang kayak gitu gimana? Baik apa nggak baik? Oh, nggak tahu saya. Ah, kasih tahu. Yang kayak gitu nggak baik. Ngomong yang kayak gini nggak baik. Tapi itu Umi ngomong juga kayak gitu. Nah, kita harus ngasih tahu dia. Ini contoh yang tidak baik. Jangan ditiru. Tahu nggak? Gitu. Ini ngasih tahunya juga harus dengan baik ya. Itu contoh ya. Yang kalimat kayak begini tadi tidak baik, bukan untuk ditiru. Memang anak-anak itu kayak spon itu loh. Ya Allah, spon itu kita celupkan kepada air yang ada pewarnanya merah, jadi dia merah. Kita masukkan ke air yang warnanya biru-biru, mudah. Dan itu kadang kita peres, belum tentu bersih. Masih ada bekas-bekas merah-merahnya dikit-dikitnya, biru-birunya dikit, nggak akan hilang langsung. Maka kalau kemudian anak kita itu tercemar oleh kalimat-kalimat yang tidak baik, memang itu masalah. Yang kadang-kadang kita tidak mudah memfilternya. Kayak kita peres, kita bersihin, tapi nanti kadang-kadang muncul lagi. Kadang-kadang muncul lagi. Nah, karena itu memang memilihkan teman yang baik untuk anak itu perlu. Sampai pada kondisi dia mumayyiz, bisa membedakan baik buruk, bisa membedakan halal haram, misalkan sopan tidak sopan begitu, dia sudah mulai bisa begitu, maka kemudian mungkin dia ketika dilepas sudah bisa. Begitu dilepas dengan orang lain, maka kemudian dia akan bisa menfilternya sendiri atau kita dialog. Tapi yang penting memang dengan anak itu dialog setiap hari. Dan kemudian katakan bahwa kita sebagai orang tuanya nggak suka kalau anaknya begitu. Nah, yang begitu nggak boleh, nggak baik. Ayah nggak suka. Tahu yang gitu? Ayah nggak suka. Nah, dia lalu kemudian akan lihat ekspresi kita yang nggak suka dan omongan kita nggak suka. Nggak perlu marah meledak. Cukup bilang kalimat ini nggak boleh diulangi, nggak boleh diucapkan lagi karena itu nggak baik dan ayah tidak suka. Awas, nggak suka. Jadi bilang nggak suka. Dia nanti jadi, yang kayak gitu nggak suka, nggak boleh. Ayo ngomong apa tadi? Oh enggak. Kan ayah nggak suka. Gitu aja. Memfilternya pelan-pelan. Nanti lama-lama dia sudah nggak mau ngomong kayak gitu lagi. Dua, bagaimana menjelaskan pada anak jika bertanya banyak hal tentang Allah, bentuk, wujud, keberadaan dan lain-lain. Ya memang anak kecil sudah mulai kritis ya, nanya gitu ya. Kita terangkan aja, nak, langsung pada kuncinya. Nah, Allah itu ada, itu dulu ada, tapi nggak bisa dilihat. Gimana Mi? Ada tapi nggak bisa dilihat. Kamu tiup, itu ada angin. Tapi kamu lihat nggak? Nggak lihat. Nah, itu contoh. Ada tapi nggak bisa dilihat. Berarti angin? Bukan. Poin kedua, hati-hati sama anak yang kritis, dia akan nanya nanti. Poin kedua kita bilang, Tuhan itu, Allah itu ada, tidak dapat dilihat, itu poin satu. Poin kedua, Allah itu tidak sama dengan apapun. Allah tuh nggak sama. Gitu ya. Yakin aja, yakini gitu. Yakini Allah itu ada, tapi tak bisa dilihat. Yang kedua, Allah itu tidak sama dengan apapun. Jadi dia beda. Jadi kalau ada yang ngomong tadi angin, Allah kayak angin, enggak juga. Allah kayak apa? Enggak ada kayak apapun. Karena Allah ini tidak sama dengan apapun. Beda. Nanti dia mulai, dan itu akidah masuk. Begitu dia menemukan apa, kemudian dia katakan, Allah beda loh, Allah nggak kayak gini, Allah nggak kayak gini, Allah. Bahkan ketika dia menemukan hal yang paling indah pun dia bisa mengatakan Allah itu nggak kayak gini. Indahnya lebih indah lagi. Allah itu maha kuasa, kuasanya lebih lagi, tidak lagi seperti kekuasaan manusia.
itu sebenarnya sudah masuk di poin akidah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Jadi kita jangan menjelaskan wujud. Belum nyantol dia tanya dia. Meskipun ada sifat-sifat wujud, tapi kita nggak bisa menjelaskan. Cukup dikatakan Allah ada, tapi tidak sama dengan yang lain. Allah ada, tidak dapat dilihat. Allah ada, tapi tidak sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi nggak sama. Nah, kata-kata nggak sama ini membuat dia nanti berhenti dia berpikir untuk mengejar selanjutnya itu pada kata tidak sama.